Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Istitamadiana dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal mengenai media kontras magnetic resonance imaging atau MRI. Untuk judul dari jurnal yang saya pakai yaitu mengenai efek pemakaian kontras untuk optimalisasi citra pada pemeriksaan diagnostik magnetic magnetic resonance imaging atau MRI. Jurnal dari Bioscience Pasca Sarjana volume 2 tahun 2021 halaman 28 sampai 39. Ditulis oleh Agus Wahyu Jatmiko, Sendra Arum Wandani, Linda Wahyu Istifariski. Pendahuluan dari jurnal yakni Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan suatu alat diagnostik muhtakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X ataupun bahan radioaktif sehingga MRI sangat aman digunakan pada kalangan termasuk balita. Namun, tidak disarankan untuk wanita yang sedang hamil muda. Gambar MRI terdiri dari 3 jenis, yaitu proton density, pembobot T1, pembobot T2, sedangkan TE dan TR adalah parameter mesin yang menimbang kontras dalam gambar. Pembobotan T1, hasil gambar fat akan tampak lebih hiperintens atau lebih putih, CSF akan tampak lebih hipointens atau lebih hitam. Sedangkan pengaturan TR dan TE yaitu pendek. Biasanya pada T1 digunakan untuk melihat anatomis. Sedangkan pada pembobotan T2, gambar T2, fat akan tampak lebih hipointens atau hitam, CSF akan tampak lebih hiperintens atau putih. Pengaturan TR dan TE yaitu panjang. Biasanya pembobotan T2 digunakan untuk melihat patologi yang terjadi. Metode penelitian dalam jurnal yaitu menggunakan 2 metode, yaitu observasi langsung dan wawancara. Metode observasi langsung dilakukan dengan cara mengikuti langsung praktek kegiatan pemeriksaan MRI pada ruangan MRI yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan cara mendiskusikan dan menanyakan langsung kepada fisika medis yang bekerja di RSUD Dr. Saiful Anwar mengenai prinsip kerja serta pemberian kontras pada MRI. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu MRI merupakan alat diagnostik imaging tinggi yang menggunakan medan magnet, frekuensi radio tertentu, dan seperangkat komputer untuk menghasilkan gambar potongan-potongan penampang tubuh manusia. Gambar diperoleh dari hasil interaksi antara molekul sel, tubuh, dan sinyal yang dipancarkan oleh frekuensi radio sedemikian rupa, sehingga menghasilkan data yang dapat diolah oleh komputer, sehingga menjadi gambar yang kemudian dicetak dalam bentuk foto. Kualitas gambar MRI tergantung pada rasio sinyal terhadap noise atau SNR dari sinyal yang diperoleh dari pasien. Fungsi dari kontras ini adalah untuk meningkatkan ketepatan gambar pada MRI. Penggunaan 2 obat kontras yaitu Gadovix dan Nomniscan. Produk obat ini hanya untuk digunakan diagnostik yang diberikan secara injeksi. Dosis penggunaannya yaitu 0,2 kali berat badan satuannya per cc. Kontras digunakan sebagai pembanding antara T1 dan T2, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan struktur abnormal.
Media kontras pada MRI, yaitu gadovins, diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari segala usia atau peningkatan kontras dalam pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Instruksi untuk penggunaan Gadovis, yaitu produk ini ditujukan untuk sekali pakai. Produk obat ini harus diperiksa secara visual sebelum digunakan. Sedangkan untuk Omniscan memiliki kepekaan 0, milimol per mili. Omniscan harus segera disimpan di tempat yang aman sebelum digunakan. Satu botol hanya ditunjukkan satu kali pasien atau untuk satu kali pemakaian saja. Di RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang, penggunaan media kontras untuk pemeriksaan MRI yaitu menggunakan Gadovins karena terbukti paling aman digunakan daripada jenis obat kontras yang lainnya. Efek pemberian media kontras untuk pemeriksaan MRI yaitu jika pemberian kontras terlalu banyak, maka akan mengedap. Sebelum melakukan MRI, akan dites kadar kreatin. Kadar kreatin yang tinggi menandakan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal. Jika kadar kreatin tinggi, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan MRI dengan media kontras, karena obat kontras tersebut tidak akan dijadikan urin, dan pada akhirnya juga akan mengedap. Adapun batas maksimal dari kadar kreatin yaitu 1,5. Berikut merupakan hasil gambar pemeriksaan MRI. Contoh hasil gambar pemeriksaan MRI dengan media kontras. Yang sebelah kanan sebelum media kontras diinjeksikan, sedangkan yang sebelah kiri sesudah media kontras diinjeksikan. Dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu MRI adalah diagnostik imaging tinggi yang menggunakan medan magnet, frekuensi radio tertentu, dan seperangkat komputer untuk menghasilkan gambar potongan-potongan penampang tubuh manusia. Instrumen dari MRI terdiri atas bahan non-magnetik, di antaranya coil, handset, bel, alat pemberian kontras, kursi roda, ranjang pasien, dan alat anestesi. Prinsip kerja MRI, bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Kontras dapat digunakan sebagai penanda SNR atau jaringan yang berbeda. SNR ini dapat ditingkatkan dengan teknik pembobotan gambar T1, T2, dan proton density atau kontras. Kontras digunakan sebagai pembanding antara T1 dan T2 yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan struktur abnormal. Kontras akan segera meningkat setelah diinjeksikan tergantung pada urutan pulsa dan protokol yang digunakan. Diamati dalam 5 menit tergantung jenis atau lesi jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.